Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Salam revival, saya berubah, saya berkarya, saya menjadi berkat. Puji Tuhan, saya percaya kita senantiasa diberkati oleh Tuhan dalam pemeliharaan Tuhan. Dan Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk belajar kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati kita, pikiran kita, telinga kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Pagi hari ini saya beri tema renungan yaitu warning. Warning ini adalah istilah bahasa Inggris yang berarti peringatan. Nah, warning biasanya dipakai untuk memberikan informasi kepada seseorang, dipakai untuk orang itu berhati-hati. Warning diberikan kepada seseorang agar dia berhati-hati, agar orang itu memperhatikan apa yang dia kerjakan, apa yang dia lakukan, atau sesuatu yang ada di depannya dia, untuk berjaga-jaga agar dia tidak mendapat bahaya. Nah, warning ini juga bisa ditujukan untuk hal yang dilarang atau yang perlu dihindari. Kita sering mendapatkan ini di rambu-rambu ya, untuk kita berhati-hati. Awas, peringatan, jalanan di depan licin. Kenapa diberi peringatan? Agar kita tidak terpeleset, agar kita tidak jatuh, agar kita terhindari dari hal-hal yang berbahaya. Namanya juga peringatan, larangan ya Bapak Ibu. Nah, kita lihat apa yang kita akan pelajari pada saat ini. Mari buka Alkitab kita di dalam Amsal 27 ayatnya yang kedua. Amsal 27 ayat yang kedua, demikian kebenaran firman Tuhan. Biarlah orang lain memuji engkau dan bukan mulutmu, orang yang tidak kau kenal dan bukan bibirmu sendiri. Nah, hari ini pengamsal memberi peringatan kepada saya dan kepada Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan untuk kita berhati-hati. Peringatan untuk kita berhati-hati. Ada hal yang diberi peringatan kepada kita pada saat ini, yaitu dalam hal pujian. Ada pepatah yang mengatakan seperti ini. Senjata yang paling ampuh untuk menghancurkan kejayaan seseorang bukan dengan pisau, tetapi hancurkanlah dengan pujian. Wah, luar biasa ya. Ternyata jika kita tidak berhati-hati dengan pujian, jika kita terlena dengan pujian, pujian itu dapat mematikan kita. Apalagi pujian itu datang dari diri sendiri. Tadi dikatakan bahwa senjata yang paling ampuh itu untuk menghancurkan kejayaan seseorang, popularitas seseorang, keberhasilan seseorang, bukan dengan pisau, tetapi hancurkanlah dia dengan pujian. Memperingatkan kepada kita untuk kita berhati-hati dengan yang namanya pujian. Timbul pertanyaan, apakah yang dapat dimatikan oleh pujian? Yang dapat dimatikan oleh pujian yaitu kerendahan hati. Ketika kerendahan hati itu mati di dalam kehidupan kita, maka yang akan hidup, yang akan timbul yaitu tinggi hati atau kesombongan. Hati-hati dengan pujian. Ketika kerendahan hati tidak ada lagi di dalam kehidupan kita, ketika yang ada adalah kesombongan, merasa diri hebat, merasa diri lebih dari orang lain, padahal belum tentu. Namanya merasa diri sempurna, kita akan lupa akan keberhasilan kita, itu semua berkat daripada Tuhan. Ketika kita merasa diri sempurna, kita akan lupa bahwa apa yang kita peroleh itu adalah atas penyertaan Tuhan, atas izin Tuhan, atas pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita akan lupa diri Bapak Ibu Saudara. Ketika kesombongan itu ada di dalam diri kita karena pujian, maka kita akan mudah meremehkan orang lain. Kenapa? Karena kita merasa diri hebat.
Karena itu pengamsal memberi nasihat, biarlah orang lain memuji engkau dan bukan mulutmu. Biarlah, kata biarlah ini dari kata biar. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, biar ini mempunyai arti yang lain, yaitu supaya, agar. Biarlah orang lain memuji engkau dan bukan mulutmu, supaya kita tidak jatuh di dalam dosa kesombongan, keangkuhan diri. Karena itu firman Tuhan katakan lebih baik pujian itu datang dari orang yang tidak kau kenal dan bukan bibirmu sendiri. Bukan, bahkan pengamsal katakan bukan dari kerabat kita, bukan dari orang-orang di sekitar kita, tetapi orang yang tidak kau kenal. Ini menjadi peringatan bagi kita. Kita lihat di dalam salinan firman Allah yang hidup, Amsal 27 ayat yang kedua ini, di dalam salinan firman Allah yang hidup. Di sana dikatakan, jangan memuji diri sendiri, biarkan orang lain memuji engkau. Jangan memuji diri sendiri, memakai kata jangan, kata yang menyatakan larangan, kata yang menyatakan bahwa berarti itu tidak boleh dilakukan. Jangan itu mempunyai arti hendaknya tidak usah dilakukan. Jangan memuji diri sendiri. Tidak boleh memuji diri sendiri, tidak usah memuji diri sendiri, tetapi biarlah pujian itu datangnya dari orang lain. Tetapi kita juga perlu berhati-hati ketika kita menerima pujian dari orang lain. Saya ingat pernah ada Ibu Gembala menasehati bahwa ketika memberi kita nasihat bahwa ketika kamu menerima pujian, terimalah pujian itu. Jangan menolak pujian itu, terima dengan kerendahan hati. Dan ketika malam hari kamu berdoa, bawa kepada Tuhan dan katakan, Tuhan, hari ini saya dipuji dan saya kembalikan pujian itu kepada Tuhan. Sebab segala pujian, segala hormat hanya Tuhan yang layak menerima semuanya itu. Di dalam 2 Korintus 10 ayatnya yang ke-18, salinan bahasa Indonesia masa kini, di sana dikatakan sebab orang yang terpuji adalah orang yang dipuji oleh Tuhan, bukan orang yang memuji dirinya sendiri. Orang yang terpuji adalah orang yang dipuji oleh Tuhan, bukan dia yang memuji dirinya sendiri. Karena itu hati-hati dengan tindakan memuji diri sendiri. Tindakan memuji diri sendiri bukanlah tindakan yang dibenarkan oleh firman Tuhan. Bukan tindakan yang dikatakan tindakan orang yang berhikmat. Pertanyaannya datang lagi bagi saya dan saudara pada saat ini. Bagaimana saudara meresponi pujian yang datang kepada saudara? Apakah saudara orang yang suka memuji diri sendiri? Atau saudara yang tahu jawabannya? Karena itu tetap jaga kerendahan hati. Minta Tuhan untuk kendalikan hati kita. Jangan ada sikap memuji diri, tetapi biarlah segala kemuliaan kita kembalikan hanya bagi Tuhan. Sebab hanya Dialah yang layak untuk dipuji. Hanya Dialah yang layak untuk menerima segala pujian dan hormat. Puji Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Terima kasih telah mengikuti Renungan 79. Kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok-pokok doa tertentu, yang ingin menceritakan kesaksian, baik mujizat, kesembuhan, masalah keluarga, pemulihan masalah keluarga, dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Puji Tuhan, mari sama-sama kita akan berdoa.
Segala kemuliaan, segala pujian, segala hormat kami kembalikan kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu pada saat ini, mengajarkan bagaimana kami harus tetap menjaga hati kami, bagaimana kami harus punya kerendahan hati di dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak menjadi orang-orang yang angkuh, yang memuji diri sendiri, tetapi biarlah pujian itu datang daripada Engkau. Memberkati keluarga GPDI El Shaddai Magelang, di dalam pekerjaan mereka, keluarga mereka, kesehatan mereka, pendidikan mereka Tuhan, Engkau selalu memberkati dan memperhatikan kehidupan mereka. Buatlah jiwa kami bersuka cita, Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.